Karyawan pabrik bercita-cita sukses, coba bikin usaha makanan, malah kena tipu rugi belasan juta. Terlihat utang di mana-mana, tapi berkat kerja keras dan usaha, sekarang laku 800 kilo, omset puluhan juta, sampai bisa beli kendaraan dan nafkahi keluarga. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Pertama, proses pencucian pare pakai air keran sampai benar-benar bersih. Parenya dipilih yang rada putih karena kadar pahit lebih rendah dibandingkan yang biasa. Pilih juga yang sedang, gak terlalu tua dan gak terlalu muda. Sebelum usaha ini, saya kerja jadi kepala produksi pabrik. Setiap pulang kerja, melihat hasil panen petani sekitar yang melimpah. Saking melimpah hasil panen mereka, sampai banyak yang basi. Dari situ muncul ide untuk inovasi sayur menjadi keripik, supaya gak terbuang sia-sia dan harga jual bisa meningkat. Lanjut proses menghilangkan biji. Caranya, potong bagian ujung, keluarkan pakai bambu modifikasi sendiri. Kayak dicongkel gitu, harus sampai benar-benar bersih ya, biar gak pahit. Cuman dagingnya aja yang dipakai. Jika sudah, tahap pengirisan menggunakan alat custom seharga 12 juta. Tata pare lalu press bagian ujung supaya gak gerak. Kemudian nyalakan mesin, nanti otomatis memotong dan jadi tipis. Ketipisan bisa diatur ya. Selain pare, bisa untuk potong bahan lain seperti tempe, terong, dan lain sebagainya. Wah, canggih banget ya, bisa gerak sendiri. Karena proses menjanjikan dan punya keinginan untuk berdiri sendiri, nggak ikut orang terus. Kalau bisa malah buka lapangan pekerjaan. Akhirnya memilih double job sambil merintis perlahan. Sambil nunggu pemotongan, kita siapkan bumbu dulu yuk. Ada bawang putih, kemiri, garam kotak, dan ketumbar bubuk. Tumbuk hingga halus menggunakan lumpang batu dan alu. Setelah halus, bentuk jadi bulat pakai tangan yang bersih dan bantuan centong nasi. Tujuannya supaya takarannya pas guys. Belajar cara buat, ngulik sendiri sambil sharing sama teman, kasih icip udah pas atau belum. Setelah uji coba 1 bulan, akhirnya menemukan resep pas paten yang disukai lidah masyarakat. Lanjut pengadonan. Bahan dasarnya ada 500 gram tepung beras merek Rose Brand, 1/4 tepung tapioka merek Rose Brand, 1 sendok teh penyedap rasa. Kemudian tuang 1 bulat bumbu sambil dilarutkan menggunakan air matang. Aduk hingga merata pakai tangan yang bersih. Kasih air sedikit demi sedikit ya, sampai adonan gak terlalu kental dan gak terlalu encer. Kalau udah merata, tambahkan 1 butir telur ayam negeri. Ini kunci agar keripik bisa renyah. Aduk-aduk lagi menggunakan tangan. Setelah pemotongan selesai, diamkan dulu 3 jam di suhu ruang menggunakan nampah plastik agar kandungan air berkurang. Kalau nggak didiemin dulu, nanti bisa cepet gosong guys saat digoreng. Cara memasarkan, tawarin ke teman-teman, muterin ke warung oleh-oleh juga. Karena produknya unik, jadi banyak yang penasaran dan tertarik beli hingga saat ini. Nah, yang udah dibiarkan masuk proses penggorengan. Celupkan ke adonan sampai permukaan terbalur rata. Kemudian goreng ke minyak banyak, api besar satu persatu supaya gak lengket. Penggorengan ada 2 kali ya. Yang pertama, goreng selama 1 menitan aja. Modal 1 juta untuk beli bahan dan alat. Awal aku 4 kilo, sekarang tembus 800 kilo pas lebaran. Omset puluhan juta, sampai bisa nambah kendaraan, biaya anak sekolah, nafkahin keluarga, dan nambah pekerja. Wah, Masya Allah. Kalau udah rada kekuningan, angkat pakai saringan. Tiriskan ke blurik, tunggu hingga minyak turun, baru goreng yang kedua kali selama kurang lebih 10 menitan. Di sini minyaknya selalu pakai baru ya, kualitas super biar rasa bintang 5, tapi harga tetap terjangkau. Jika udah matang, buih-buihnya hilang dan warna menjadi golden brown. Angkat pakai saringan, lalu masuk proses spinner selama 15 menit. Tujuan di